Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbath ayyura dhalika fi takhashu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhudihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seseorang belajar ilmu, coba lihat, ini teraplikasi nggak dalam diri kita? Kalau seseorang belajar ilmu, tak lama setelah itu, dampak dari ilmunya akan terlihat dalam kekhusyuannya, pandangan matanya, lisannya, tangannya, sholatnya, dan sifat zuhudnya. Ini hasil dari mempelajari ilmu yang benar. Jadi kekhusyuannya di dalam sholat berbeda dibanding sebelum belajar ilmu. Pandangan matanya juga kalau awal-awalnya jelalatan, setelah belajar ilmu menjadi terjaga, terpelihara. Karena ilmu selain berubah hidayah irsyad, juga ilmu mengundang turunnya hidayah taufiq. Ilmu itu selain berupa tambahan pengetahuan, juga ilmu menyebabkan turunnya hidayah taufik dari Allah kepada kita. Sebelum belajar ilmu kita tahu harus menundukkan pandangan. Tapi susah. Pandangan ini selalu jelalatan. Tidak hanya di kalangan awam, ikhwan akhwat juga seperti itu. Ada umpamanya di kalangan ikhwan di sini yang ganteng, yang kasep, yang mempesona. Ikhwan-ikhwan mah tidak yang ribut akhwat. Ada yang ganteng. Hafal, tahu gitu ya. Tahu ilmunya. Tapi pengamalan belum. Dampak dari belajar ilmu, turunnya hidayah, menyebabkan pandangannya terjaga. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. An-Nur 30. Katakan kepada lelaki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita mukminah hendaklah menundukkan pandangan-pandangan mereka. Hasil dari belajar ilmu terlihat sholatnya lebih khusyuk. Pandangannya lebih terjaga. Lisannya juga demikian. Dia menahan diri dari ghibah, dari dusta, dari menghina, dari mencela. Tangannya juga begitu. Tangannya tadinya ringan tangan, suka dan gampang memukul di dalam melakukan keburukan dan sangat terjaga dalam melakukan kebaikan, dan itu buruk. Sangat terjaga dalam melakukan kebaikan maknanya tangannya susah dipakai nolong orang, dipakai infak dan sedekah. Kita tahu ketika kita membahas bab zikir, zikir tidak hanya dilakukan oleh mulut, hati semata-mata, tapi oleh seluruh anggota badan, termasuk tangan. Lalu disebutkan wa dzikrul yadain bil i'ta. Zikirnya kedua tangan itu dengan memberi, infak, sedekah, menolong orang dengan tangannya. Terlihat dari sholatnya, terlihat dari sifat zuhudnya. Itu hasil dari thalabul ilm. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian,
selain pengalaman pribadi, beliau melihat kawan-kawan seangkatannya dari kalangan para ulama demikian. Ada perubahan yang mendasar dari akhlak, penampilan, perilaku antara sebelum ngaji dengan setelah ngaji. Masih kata Imam Hasan Al-Basri, wa in kana ar-rajulu la yusibul baba min abwabil ilm fayamalu bihi fayakunu khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Kata beliau, apabila seseorang, di sini rajul, tapi berlaku juga bagi mar'ah. Di sini disebutkan lelaki, tapi berlaku juga bagi wanita. Kalau seseorang sudah memahami satu bab di antara beberapa bab ilmu, lalu dia amalkan bab ilmu yang sudah difahaminya tersebut, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangankan itu, atau apabila kata Nabi SAW, di tangan seseorang tergenggam seluruh dunia, kekuasaan di tangan dia, seluruh harta di dunia, di alam jagat raya ini milik dia. Lalu dengan semua itu dia mengucapkan Alhamdulillah, niscaya ucapan Alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada dunia yang ada di dalam genggaman tangannya. Kenapa? Karena dunia sebanyak apapun akan musnah, akan hilang. Kalau tahu usia dunia panjang, kitanya yang usianya pendek, kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada lagi yang tersisa dari dunia yang ada dalam genggaman kita, kecuali pertanggungjawaban dari dunia yang kita miliki tersebut. Nanti dimintai pertanggungjawaban di akhir. Dan itu sangat memberatkan dia. Adapun ucapan Alhamdulillah, itu keuntungan yang diperoleh dari ucapan satu kalimat Alhamdulillah itu terus permanen, abadi sampai di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Keabadian amal soleh itu jauh lebih baik di sisi Allah, baik dari segi pahala ataupun harapan untuk memperoleh kebaikan yang abadi di akhirat. Dunia yang ada dalam genggamannya itu musnah, hilang. Tapi satu ucapan Alhamdulillah itu abadi. Bayangkan kalau satu bab ilmu dikuasai dan diamalkan, maka kebaikannya akan langgeng sampai ke akhirat. Makanya berkata Imam Hasan Al-Basri, wa in kana ar-rajulu la yusibul baba min ababil ilm fayamalu bih fayakunu khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Bila seseorang menguasai satu bab di antara bab-bab ilmu yang banyak, lalu satu bab yang sedikit tadi diamalkan, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ungkapan Imam Hasan Al-Basri dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami. Maksudnya Jami'ul Ulum, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih.